ini menjadi kebanggaan kita karena bagaimanapun kota ini juga harus kita tata, harus ditata. Ini kan masuk dalam program Sakti juga, program tata kelola. Tidak hanya tata kelola birokrasi, tapi juga tata kelola kota. Karena itu mau supaya satu kabupaten itu ada cirinya, kan minimal tidak ada lampu jalan, ada lampu lalu lintas, kemudian kita akan drainase, trotoar, alun-alun kota. Ini kenapa harus dilakukan? Karena ini juga memberikan kesempatan kepada saudara-saudara kita yang berusaha atau minimal tidak teman-teman yang suka jualan, mereka juga perlu dikasih waktu, kesempatan. Nah kita kan malam-malam kan bisa santai-santai dengan mereka sampai katakan jam 11 malam atau jam 10 malam sudah harus pulang. Tapi intinya kan ini menjadi tempat untuk cari nafkah juga. Jadi rekan-rekan yang katakanlah dagang bakso, dia bisa jualan kan malam-malam, dia tidak takut. Tapi kalau gelap orang mau jualan takut, yang datang bukan manusia tapi batu, ya kan takut kan gitu. Nah juga kan kita ingin brand, katakanlah oh orang kalau datang di Melaka ingin menikmati pisang goreng Melaka, tapi di mana tempat itu? Karena tidak ada tempat. Mengapa tidak ada tempat? Karena gelap orang tidak bisa bebas berusaha. Nah sehingga memang saya tugaskan, kalau lampu jalan itu memang bagian keuangan yang mereka yang eksekusi, ya situ sudah nyala. Kemudian lampu lalu lintas yang sementara akan dijawab oleh Pak Ferdi sebagai Kadis Perhubungan, karena dia tahu persis kapan harus nyala itu, ya beliau yang bisa menjawab. Silakan. Baik, terima kasih. Dapat kami jelaskan kepada teman-teman media kaitan dengan salah satu program prioritas dari Bapak Bupati dan Wakil Bupati untuk periode 2021-2026. Salah satu program prioritasnya adalah pemasangan lampu merah di Kota Bitung. Kalau istilah teknis di kami perhubungan itu APID, alat pemberi isyarat lalu lintas. Teman-teman sekalian, beberapa waktu lalu kami dibantu lewat tim mengklarifikasi terkait dengan pelaksanaan itu karena ada semacam sentilan lewat media sosial. Kemudian kami lakukan klarifikasi dan di dalamnya saya sampaikan bahwa itu pelaksanaannya dimulai 1 Oktober sampai dengan 30 November masa kontraknya. Hari ini tanggal 7, berarti teman-teman akan menyampaikan bahwa sudah terlambat berarti 7 hari kerja. Tetapi dapat saya jelaskan bahwa sebelum itu terjadi sudah ada adendum oleh penyedia dengan PPK. Kenapa adendum? Kenapa ada perubahan? Karena ada perubahan spesifikasi teknis yang dulu oleh teman-teman konsultan itu merencanakan pakai tiang bulat, berarti, tetapi kenyataan di lapangan kita pakai tiang yang persegi 6. Nah, kemudian kalau tiangnya bulat maka lampunya kecil. Coba kita bandingkan bentuk ukuran lampu di Atambua dengan yang kita punya, berbeda. Itu satu alasan kenapa adendum. Yang kedua, kita sudah tanam, penyedia sudah tanam tiangnya itu di titik A yang di Matador itu. Tahu-tahu oleh pemilik Garuda dia komplain. Akhirnya kami geser. Nah, karena geser waktu itu Pak Edi ada, kita butuh waktu tambahan. Nah, sehingga nanti teman-teman tolong jangan dipelintir bahwa ini kalau sudah terlambat berarti ada konsekuensi denda. Itu idealnya begitu. 1/1000 kali pagu. Pagunya 1.100.000.000 sekian. Artinya bahwa setiap keterlambatan 1 hari harus denda 1 juta lebih. Nah, tetapi karena sudah ada adendum, maka denda itu tidak terjadi. Itu pertama. Yang kedua, pasti ada pertanyaan, ini kapan menyala? Nah, menyalanya, tadi saya sudah komunikasi terakhir dengan rekanan, hari ini mereka akan gantung meteran listrik. Nah, sehingga kalau hari ini meteran listrik sudah bisa digantung, maka mungkin hari ini juga sudah bisa nyala. Nah, kenapa baru hari ini? Nah, ternyata ada persoalan di PLN, Pak Bupati. Mereka bayarnya kepada pihak ketiganya orang PLN, tetapi si pihak ketiga terlambat menyerahkan ke PLN. Nah, setelah diluruskan ternyata ya terlambatnya di pihak ketiga di PLN, sehingga hari ini baru meteran digantung. Nah, pasca meteran digantung pasti mungkin sore atau malam sudah ada. Coba dulu. Nah, sehingga nanti lewat petunjuk Pak Bupati pada saat
3 titik ini on misalnya, apakah perlu kita launching? Nanti saya menurut Pak Bupati untuk itu, karena harus ada keterlibatan pihak Polres. Nah, kami yang menyediakan, tetapi kami perhubungan bersama dengan Polres tentu yang mengatur arus lalu lintas. Kira-kira begitu. Oke, baik.